Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan semoga kabar baik dan selalu sehat ya. Yang jelas saya selalu mendoakan teman-teman semoga selalu diberikan kemudahan-kemudahan, terutama sehat dan juga rezekinya lancar. Kita saling mendoakan ya, karena saya juga berterima kasih banget teman-teman juga selalu mendoakan saya sudah mendukung channel ini dan terus memberikan semangat support buat saya juga. So, sebaliknya juga saya pengen memberikan yang terbaik, pengen memberikan selalu hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin meneruskan kembali bacaan seputar zodiak. Kalau kemarin kita sudah sampai di zodiak yang ke-8 yaitu Scorpio, berarti sekarang kita masuk di zodiak yang ke-9 yaitu Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar? Crosswatcher juga apa kabar? Silahkan kamu tonton video ini sampai dengan selesai karena saya bakal membacakan fokus di masalah karir, keuangan, asmara dan juga kesehatan ya. Karir, keuangan itu berarti nanti berhubungan juga dengan rezeki. Artinya secara keseluruhan atau secara global kita akan membaca kehidupan dari Sagittarius ya. Baris pertama nanti saya akan menggunakan deck ini yang warna biru untuk membaca Sagittarius yang single, dan deck kedua di baris kedua di sini saya membaca untuk kamu yang couple ya, Sagittarius yang couple. Baik, langsung aja kita akan shuffle kartunya. Kita shuffle, kita tarik energinya untuk Sagittarius. Bagaimana kondisi karir, keuangan atau rezeki dan asmaranya juga, serta tidak lupa untuk masalah kesehatannya. Apakah ada hal-hal yang mungkin perlu kamu perhatikan di masalah kesehatan? Kita bakal melihat nanti. Semoga sih semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja gitu kan, karena bagaimanapun kesehatan adalah hal yang sangat utama banget. Kita sehat itu bisa beraktivitas, bisa apa saja, makan sederhana pun juga jadinya enak gitu kan. Yang lagi punya masalah pun saya pikir juga tetap harus berterima kasih dan bersyukur. Karena apa? Kita masih diberikan kehidupan, merasakan manfaat, merasakan gak enaknya, punya masalah kayak gitu kan. Jadi tetap aja harus bersyukur ya. Jadi apapun situasi dan kondisinya, bersyukur adalah hal yang bisa menguatkan diri kita, bisa membuat kita tetap tersenyum, tetap kuat, tetap bersabar menghadapi segala situasi yang ada. Oke, kartu pertama sudah keluar, ada Judgment. Ini untuk single ya, untuk Sagittarius yang single. Kita lihat seperti apa kondisi karir, keuangan, asmara dan juga kesehatannya. The Star, kemudian ada lagi The Hermit. Yes. Oke. Kita rapihkan terlebih dahulu biar dilihatnya enak. Baik, teman-teman, 5 kartu di baris pertama sudah kita lihat. Ada Judgment, The Star, The Hermit, Two of Cups, ada King of Wands. Oke. Dilihat dari kartu yang keluar di sini, saya melihat terlebih dahulu di masalah karir dan keuangan ya, karir dan keuangan. Saya merasakan dan melihat di sini untuk Sagittarius sepertinya dalam kondisi yang agak terpuruk atau pernah terpuruk ya. Oh ya teman-teman, saya disclaimer dulu deh. Ini bacaan bersifat general reading ya teman-teman. Artinya tidak bisa semuanya resonate ya. Bisa jadi ini nggak pas buat kamu. Tapi kalau misalnya pas, oke, silahkan, barangkali nanti bisa ada banyak pencerahan yang bisa kamu dapatkan. Terus kemudian ini bersifat vice versa, energi bisa kebolak-balik ya, bisa kebolak-balik. Bisa kebolak-baliknya dari ini yang single buat couple atau yang couple buat single gitu. Atau kebalik-balik yang lain. Energi juga maju mundur. Bisa jadi ini sudah kamu rasakan, pernah terjadi atau sedang terjadi ya. Oke, Judgment. Saya melihat tanda di sini bahwa Judgment, kamu pernah merasa atau pernah mengalami keterpurukan di masalah keuangan. Kamu mengalami kondisi yang tidak bagus di masalah keuangan ya. Tetapi di sini saya merasakan dan melihat dengan jelas bahwa saat ini kamu sedang berupaya untuk bangkit kembali. Kamu sedang mengumpulkan segala macam cara untuk bisa bangkit dari kondisi keterpurukan ini. Saya melihat upaya-upaya keras dan perjuangan yang luar biasa dari diri kamu untuk bisa bangkit dan bisa memulihkan keadaan.
terutama di masalah keuangan, dan otomatis ini berhubungan sekali dengan masalah karir, pekerjaan ataupun bisnis kamu. Nah, di sini saya melihatnya kebangkitan dari semangat kamu itu memang harus dipaksakan ya. Jangan sampai kamu kalah dengan keadaan, jangan sampai menyerah dengan keadaan. Ingat ya, bahwa ketika kita akan menyerah, kita tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya apa yang sudah kamu perjuangkan itu tinggal sedikit saja untuk mencapai titik keberhasilan. Ya, jadi kadang-kadang kita menyerah itu justru sudah berada di dekat atau sudah berada dekat dengan sesuatu yang kita targetkan. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, tetap lanjutkan. Kalau misalnya kamu lelah, letih, dan sebagainya, boleh kamu berhenti, tapi untuk sesaat. Berhenti untuk mengumpulkan tenaga lagi, berhenti untuk mengumpulkan ide-ide lagi, mengumpulkan energi, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Ya, jadi saya pikir, ayo bangkit lagi, dan saya melihat itu dengan jelas dari energi kamu di situ. Dan saya merasa di sini kamu nanti bakal menemukan keberhasilan sedikit demi sedikit, pelan-pelan tapi pasti ya. Karena di sini kamu akan mencapai sumber ya. Sumber itu maksudnya adalah katakanlah sumber rezeki, sumber di mana kamu bisa mendapatkan rezeki dengan baik untuk memperbaiki keuangan kamu saat ini. Di situ kamu jangan berhenti untuk terus melangkah, jangan berhenti untuk berusaha dan berupaya. Itu yang saya rasakan, dan mungkin pesan dan pencerahannya buat kamu seperti itu. Saat ini untuk asmara memang boleh dikatakan kamu masih sedang masih ini mencari-cari karena kamu di sini ini kan untuk single gitu kan. Kamu masih mencari-cari, dan sepertinya nanti ketika kamu sudah mendapatkan seseorang ya yang cocok, yang kemudian merasa ini adalah pasangan idaman dan impian kamu, saya merasa yakin bahwa nggak lama lagi ya, tidak lama lagi kamu bakal menemukan pasangan. Tidak lama lagi akan datang seseorang, dan tidak lama lagi kamu akan membangun komitmen bersama dengan pasangan kamu itu. Itu yang saya lihat di kartu keempat, ada Two of Cups, di mana kamu membangun komitmen bersama dengan seseorang yang mungkin saat ini sudah ada tanda-tandanya bahwa kamu sedang dekat sama seseorang, sedang ada ketertarikan dengan seseorang, energinya sudah mulai terkoneksi dengan seseorang ya. Jadi di sini akan ada komitmen yang kamu lakukan bersama dia. Oke, itu masalah asmara ya. Jadi masalah asmara yang sudah berlalu, saya pikir udah biarkan saja dan lupakan saja. Hidup harus tetap berjalan. Hidup harus terus berjalan, dan kamu harus menemukan pasangan yang lebih baik. Dan di sini kamu sudah ada gambaran-gambaran. Paling tidak tanda dan energinya sudah mulai terlihat di sini ya teman-teman. Jadi kamu harus tetap semangat untuk menjalani semuanya, mencapai kehidupan yang lebih baik. Ya, tetapi jangan lupa finansial di sini kamu harus perbaiki terus agar kamu lebih percaya diri, agar kamu lebih merasa tenang, dan seterusnya seperti itu. Di masalah kesehatan di sini ada di King of Wands. Secara sih kesehatan cukup bagus, cuman kamu hanya letih, lelah karena banyak berpikir, karena hanya depresi, stres dan sebagainya. Dan itu saya pikir nggak terlalu jadi masalah, tetapi yang terpenting adalah kamu harus senantiasa melakukan healing terapi, melakukan pelepasan atau releasing, grounding, agar energi di dalam tubuh kamu itu tidak menumpuk terus seperti itu. Karena apa? Ketika energi negatif itu menumpuk, efeknya itu tentu akan ada di fisik kita ya. Tubuh menjadi gampang capek, gampang lelah, terus kemudian badan juga sakit-sakit dan sebagainya ya. Itu juga pengaruh dari pikiran yang sedang berat. Jadi saya pikir kamu harus mengimbangi olahraga ya, walaupun itu jalan kaki atau lari kecil dan seterusnya, atau naik sepeda ya, harus kamu lakukan itu walaupun tidak harus setiap hari. Tetapi dengan berolahraga, jangan lupa teman-teman, itu juga bisa secara otomatis membuka cakra-cakra tertentu ya, agar sumbatan-sumbatan energi yang ada di dalam tubuh kamu itu bisa segera terbuka. Kalau energi terbuka atau cakra-cakra terbuka itu insya Allah akan mempermudah kamu di dalam melakukan aktivitas menarik rezeki, jodoh, dan sebagainya. Oke ya, itu untuk baris pertama. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat tersendiri buat teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke deck kedua. Kita akan lihat Sagittarius yang couple ya. Di baris kedua kita keluarkan 5 kartu juga.
Oke. 1, Four of Pentacles, kemudian ada Ace of Cups, ada Knight of Swords, The World, satu lagi The Shadow Side. Oke, teman-teman, sekali lagi ada Four of Pentacles, ada Ace of Cups, ada Knight of Swords, ada The World, ada The Shadow Side. Oke, secara di masalah karir dan keuangan untuk Sagittarius yang couple, di sini kalau Pentacles itu adalah lambang kesejahteraan, lambang kemakmuran, atau lambang adanya rezeki yang baik. Jadi di sini saya melihatnya karirnya kamu bagus, ya, karir bagus. Lalu kamu sekarang ini bisa dibilang dalam keadaan yang cukup baik, ya. Jadi kebalikannya dari yang single tadi. Ace of Cups ini menunjukkan bahwa hal penting yang harus kamu lakukan adalah kamu menyiapkan wadah untuk rezeki kamu. Nah, wadah untuk rezeki itu bukan berarti wadah yang fisik, ya teman-teman. Ember, kantong apa ya gitu, ya, bukan gitu loh, tapi lebih kepada mentalitas kamu sendiri, jiwa kamu, alam bawah sadar kamu, hati kamu. Itu yang saya maksudkan, lebih ke seperti itu. Jadi lebih kepada hal-hal spiritual yang berhubungan dengan pikiran bawah sadar kamu. Jadi mindsetnya harus bagus, mindsetnya harus positif. Terus hati dan jiwanya kamu juga harus siap untuk menerima rezeki. Karena begini teman-teman, ada banyak orang yang rezekinya bagus, ya, tetapi kesiapan mental itu yang belum siap. Kesiapan mentalnya belum bagus. Ini akan sangat berbahaya, ini akan sangat tidak baik, karena ketika rezeki bagus, kesiapan mental kurang bagus, maka otomatis manajemen cash flow-nya tidak bagus, ya. Jadi yang saya maksudkan adalah salah satunya adalah manajemen, ya. Jadi pemikiran kamu tentang manajemen cash flow itu harus bagus. Artinya ketika kamu gampang mendapatkan uang atau rezeki itu sedang gampang, jangan pernah lupa untuk mengelola keuangan itu dengan baik, ya. Antara need and want-nya, kebutuhan dan keinginan itu juga harus dikelola dengan baik. Jangan sampai kamu hanya menuruti keinginan-keinginan yang justru melupakan kebutuhan pokoknya, ya. Terus kemudian ada saving, ada nabung, ya. Itu juga penting banget. Jadi tidak menghamburkan uang dengan seenaknya. Itu pesan dari saya, atau pesan dari kartu, dari energi, dari tanda yang ada di dua kartu di sini. Oke. Jadi kalaupun saat ini mungkin di antara kamu ada sebagian dari Sagittarius yang couple tapi kok belum bagus banget rezekinya atau karirnya, ya saya pikir itu tadi kembali lagi ke mindset kamu. Nah, mindset itu juga harus dibentuk, ya. Misalnya kamu membangun sugesti yang positif, melakukan self-talk, afirmasi, visualisasi, dan sebagainya untuk mendukung agar apa yang kamu pengenkan itu bisa ketarik dengan mudah. Rezeki ditarik dengan mudah. Jadi ada attraction-nya, terjadi law of attraction dengan bagus. Oke, itu yang karir dan keuangan. Sekarang masalah asmara. Di masalah asmara di sini hubungan kamu sama dia cukup baik sih, cukup baik-baik saja. Seiring sejalan sejauh ini cukup bagus. Kamu harus mengikuti pasangan kamu, ya. Terlebih untuk kamu yang perempuan atau cewek, otomatis kamu harus mengikuti pasangan kamu, suami kamu, dan mengikuti dia, ya, pasangan kamu atau kekasih kamu sebagai pemimpin di dalam hubungan kamu tersebut, ya. Karena bagaimanapun Knight of Swords di sini adalah simbol atau tanda bahwa kamu harus mengikuti dia dengan baik, mengikuti dia dengan dengan saksama, agar semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan juga. Saya melihatnya untuk Sagittarius yang couple di masalah asmara tidak terlalu ada hal yang bermasalah banget, nggak ada. Ya, masalah-masalah kecil wajar di dalam hubungan kamu, gitu ya. Itu nggak ada masalah sih. Sejauh ini keberhasilannya cukup bagus di masalah hubungan kamu. Komunikasi bagus, terus kemudian
interaksi juga bagus, membangun pengertiannya juga bagus. Ya pokoknya bagus di sini. Secara umum bagus. Cuman yang penting adalah salah satu harus mengalah ya. Karena saya melihatnya di sini kadang kamu tuh saling berargumen, saling mau menang sendiri dan sebagainya. Saya pikir itu nggak usah terlalu dibesar-besarkan banget. Itu aja sih. Lebih kepada ya udah kamu ngalah aja, ngikutin aja gitu kan. Kadang-kadang ngalah buat menang kan boleh. Ya, tetapi di sini agar tidak selalu terjadi cekcok-cekcok kecil gitu ya, karena takutnya nanti jadi besar, membesar dan sebagainya. So makanya kamu harus ikutin aja, lebih banyak mengalah, ngikutin, pahami dia. Oke. So far nggak ada masalah yang terlalu berarti. Kita lihat dari kesehatannya di sini, the shadow side. Saya melihat bahwa kamu di sini cukup terganggu juga sih sebetulnya. Pikiran kamu sering bete, sering stres juga sih sebetulnya karena mungkin pasangan kamu yang agak keras gitu ya. Itu. Tapi yang jelas untuk kesehatan secara keseluruhan tidak terlalu berarti, cuman mungkin ada bagian-bagian yang sering sakit, yaitu di kepala, sakit kepala, migrain, leher kencang dan sebagainya. Itu yang saya lihat dan yang saya rasakan, dan itu bisa kamu atasi dengan olahraga, dengan periksa, minum vitamin dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian pola makan juga harus mulai diperhatikan, karena ini juga ada kaitannya, keluhan kamu itu juga dengan pola makan. Jadi seringkali kalau kamu stres tuh kadang makannya nggak beraturan, kamu stres tuh kadang makannya tuh kayak ini malah ngaco gitu ya. Itu sih kalau saya melihat gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi untuk kesehatan sih saya pikir di situ ya, kamu sering sakit kepala, leher, bahu, itu seputar itu tuh ada gangguan-gangguan. Dan sekali lagi ini berhubungan dengan masalah makanan juga ya, olahraga, terus kemudian minum vitamin, multivitamin atau apapun itu yang bisa membantu tubuh kamu dengan baik, vitamin C segala macam itu juga perlu. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja dulu untuk Sagittarius. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan memberikan wacana-wacana sekaligus penyemangat bagi teman-teman ya. Kalau misalnya energinya nggak cocok, berarti ini bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya ternyata ini resonate ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Sagittarius. Oke, teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk telepon langsung atau chat ya, jangan lupa chat langsung. Nanti diarahkan oleh admin untuk bisa ketemu dengan saya dengan berbagai macam cara dan syarat dan ketentuan berlaku. Gitu ya teman-teman ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, saya rasa itu dulu. Semoga bermanfaat. Saya Damar Aji, salam keajaiban, sampai jumpa.